Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu Masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya di sini tidak sendiri, anggota kelompok kami yaitu yang pertama Andi Hikmal Abrar, yang kedua Nur Aziza Burhanlay, yang ketiga Nur Laila Estaib, yang keempat Wiranti Rezki Utami, dan yang kelima adalah Alia Salsabila. Materi pertama akan dijelaskan oleh Aziza. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan wujud proklamasi kemerdekaan yang dimiliki kondisi Indonesia yang majemuk. Dari NKRI itu sendiri ialah yang pertama, keutuhan yang meliputi seluruh pulau segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, keutuhan khazanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran bangsa Indonesia dan suku-suku wilayah NKRI. Yang ketiga, keutuhan sumber daya alam atau SDA dengan meliputi seluruh kekayaan alam berupa tambang, flora, dan fauna. Yang terakhir, keutuhan penduduk atau sumber daya manusia yang meliputi orangnya, status, keselamatan, hingga kesejahteraan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Konsep NKRI. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut juga sebagai Nusantara, yang artinya negara kepulauan, di mana Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Hakikat negara dalam pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum, yaitu tertib hukum nasional, satu bahasa, serta satu bangsa, yaitu Indonesia. Oke, sekian. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu akan dijelaskan oleh Alia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu masalah pada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah yang terjadi pada NKRI, yang pertama ada illegal fishing. Illegal fishing yaitu praktek illegal fishing yang terjadi di Laut Indonesia. Tidak hanya merugikan negara dalam sektor ekonomi, tetapi juga dalam sektor lingkungan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pelaku illegal fishing melakukan prakteknya dengan menggunakan bahan peledak, bius, dan pukat harimau atau trawl. Hal ini tentu akan merusak ekosistem laut yang ada di Indonesia. Praktik illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing dengan menggunakan bendera Indonesia ini juga sudah sangat melampaui batas karena nelayan asing tersebut menangkap ikan di bawah jarak 4 mil dan sehingga merusak alat tangkap rawai yang dipasang oleh nelayan Natuna. Masalah yang kedua ada sengketa kepulauan. Permasalahan yang sering muncul di wilayah perbatasan adalah kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada kawasan-kawasan tertinggal dan terisolir. Belum adanya kebijakan dan strategi nasional pengembangan kawasan. Hal ini tersebut menimbulkan paradigma kawasan perbatasan sebagai halaman belakang. Terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga, sarana dan prasarana masih minim, tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera. Terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan, rendahnya kualitas sumber daya masyarakat atau SDM, adanya aktivitas pelintas batas tradisional, permasalahan batas zona ekonomi eksklusif atau Z. Yang ketiga ada sengketa kelautan.
Banyaknya delimitasi perairan yang tidak jelas antara Indonesia dan Malaysia dapat menimbulkan konflik baik sekarang maupun yang akan datang, yaitu dalam hal penentuan batas laut teritorial di laut-laut yang saling berbatasan. Contohnya di Selat Malaka, di Selat Karimata, dan Selat Makassar. Batas yang tidak jelas ini dapat menimbulkan potensi ketidakjelasan pemilikan beberapa pulau terluar yang berbatasan dengan Malaysia, seperti Sebatik dan Pulau Gosong Niger. Sekian dari penjelasan saya akan moderator. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Wiranti. Dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan solusi dalam menghadapi masalah NKRI. Yang pertama ada illegal fishing. Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara ilegal dan di samping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkal terhadap pelanggaran di wilayah perbatasan atau di luar perbatasan laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra. Banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak. Demikian pula protes dari negara bendera kapal. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara di sekitar laut. Upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam memberantas illegal fishing diantaranya yaitu dengan cara menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pasal 69 ayat 1 UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Pasal 69 ayat 4 menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat 1, penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Security actors memang benar-benar harus ditingkatkan demi terjaganya sumber daya laut Provinsi Kepulauan Riau. Sangat menguntungkan jika di wilayah perbatasan tersebut dibentuk security actor secara kelembagaan, sehingga kemudi kebocoran ekonomi wilayah dapat dihindari dan tentunya kasus illegal fishing dapat diminimalisir. Bahkan sumber daya ikan di Kepulauan Riau dapat benar-benar didaulat seutuhnya oleh bangsa Indonesia sebagai kepemilikan negara tanpa dijadikan aset bersama negara lain. Yang kedua, sengketa kepulauan. Berbagai kerugian yang dialami Indonesia akibat dari akuisisi Malaysia terhadap pulau-pulau Indonesia di kawasan perbatasan sudah semestinya ditanggapi dengan lebih serius. Salah satu tindakan yang menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk melindungi kawasan Nusantara, terutama di kawasan perbatasan adalah dengan melakukan hubungan politik luar negeri dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, termasuk dengan Malaysia. Hal ini akan meningkatkan kinerja politik luar negeri Indonesia dengan memberikan jaminan pertahanan keamanan bagi pulau-pulau di kawasan perbatasan Indonesia. Politik luar negeri yang dilakukan Indonesia menurut hemat penulis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyusun berbagai perjanjian internasional terkait dengan perlindungan wilayah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia di kawasan perbatasan.
Yang kedua, melaksanakan diplomasi perbatasan untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, termasuk perbatasan darat, laut, dan udara. Yang ketiga, melakukan perundingan dengan negara tetangga guna menetapkan garis batas wilayah negara. Yang ketiga, sengketa kelautan. Alternatif penyelesaian sengketa batas wilayah laut, terutama di Indonesia, Malaysia, dapat dilakukan dengan pertama, mengacu pada UNCLOS 1982 melalui bilateral mutual agreement dalam menarik garis sementara atau garis equidistant yang menggunakan prinsip sama jarak, equity principle, dan mempertimbangkan faktor yang relevan serta kemungkinan memodifikasi garis sama jarak tersebut dengan pendekatan diplomatik kedua negara. Kedua, melalui mekanisme ASEAN. Dan ketiga, melalui mekanisme Mahkamah Internasional dengan mengedepankan equitable principle dan relevant circumstances. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Oke, materi terakhir akan disampaikan oleh Hikmal. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi-materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu upaya menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa. Yang ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, melaksanakan usaha pertahanan negara. Terima kasih. Oke, baik. Sekian dari kami. Apabila ada banyak kesalahan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.